Nah, Oh, udah. oke, udah. Baik, Kang ya. Begini. Jadi, ini saya baru ingat, ini adalah salah satu produk yang dijalanin sama angkatan 3 nih, sama Mhm. Mas Burhan. Ini adalah salah satu produk yang dijalanin sama Mas Burhan. Untuk produk Mhm. ini, Mas Burhan itu jalannya pakai CTWA. Terakhir Mhm. konsul sama saya itu kontennya jenuh, tapi ROAS-nya masih aman ya, masih di 4 kali untuk ROAS-nya. Dan ini juga salah Mhm. satu produk kebutuhan rumah tangga karena saya yakin semua orang juga pasti punya masalah ya, punya masalah Mhm. kalau mau geser-geser sesuatu gitu ya. Apalagi ibu-ibu nih harus nunggu suaminya beda. Kalau dengan punya alat ini itu tinggal digeser-geser aja secara manual, secara otomatis gitu ya, nggak perlu effort berlebihan. Dan ini adalah salah satu produk yang menyelesaikan masalah. Plus dilihat dari komentarnya, di sini saya juga masuk ke tugasnya ya. Mhm. Komentarnya juga ini dalam 1 minggu terakhir itu ada aktif di sini ya. Bahkan dalam 1 hari terakhir pun di sini banyak banget nih yang bertanya mengenai harga, bukan hanya komentar-komentar yang mantap ya, bagus. Nah, Mhm. itu kan komentar buzzer biasanya kalau kayak gitu. Ini komentarnya real nih, menanyakan mengenai harganya. Artinya banyak audiens yang ada ketertarikan terhadap produk ini. Dan kompetitornya juga di sini tidak terlalu banyak ya, yang masnya dapetin cuma 3 di sini ya. Tapi Mhm. ini kalau dicek di My Ad Vendor versi berbayar, harusnya ini lebih dari 3 nih untuk kompetitornya. Tapi bakalan kurang dari 10. Artinya tingkat persaingan lelang pun ini tidak terlalu ketat. Dan untuk Mhm. CPM juga gak bakalan terlalu tinggi untuk produk ini. Dan demand-nya ini sangat-sangat tinggi sekali. Di sini rata-rata kompetitor menjual di harga 99 ya. Mhm. Dan yang paling besarnya di harga 149.000. Nah, pertanyaan saya, apakah ini produknya sama atau berbeda yang 149.000 itu? Apakah yang tengah? Iya, 149.000 itu yang tengah itu, yang alas kulkas itu. Oke. Untuk harga modalnya 36.000 berarti di sini. Kalau untuk, bentar. Mhm. Mana ya? Bentar. Ini di sini. Semoga nggak lupa harganya. Mana ya kemana catatannya? Bentar. Kulkas. Iya, harganya 36.000. Betul. Oke, harganya 36.000. Tapi di sini jualnya single produk ya. Nggak bundling nih. Bener gak? Iya, kalau yang bundling ini udah aku temuin sih. Mau aku bundling pakai roda tempel gitu. Harganya 1.500-an doang. Berarti Oke. nggak sampai 40.000 lah. Berarti ini rencananya mau single produk atau bundling produk nih untuk tweakingnya? Nantinya mau di bundling sekalian. Iya, betul. Harus bundling. Karena kan untuk bundling ini sudah saya jelaskan juga ya, Mas L, terkait Mhm. benefit-benefitnya. RTS bakal jadi lebih kecil, terus retur juga bakalan jadi lebih sedikit, persentase orang yang bayar transfernya juga bakalan lebih banyak. Dan ini harusnya menggunakan bundling. Subsidi ongkir di sini tidak memberikan subsidi ongkir sama sekali. Bonus produknya di sini roda. Ini harganya berapa nih yang roda ini? Ini 1.500 itu. 1.500 dikasihnya berapa? Dikasihnya, aduh nggak tahu nih. Nantinya 1.500 tuh cuma satu atau empat. Aku belum tanya sih, atau empat ini langsung gitu. Kayaknya satu kali ya. Kayaknya. Kalau Satu. 1.500 berarti dikasih dua atau empat gitu lah. Biar itu kali. Itu terlalu Oke. boncos nggak ya ngasih banyak gitu kan? Kalau menurut saya sih kan ini ada 4 kaki ya. Hmm. Ada 4 kaki. Kalau cuma dikasih satu aja nanti pincang dong. Hmm. Nah, berarti better lebih bagus dikasih 4 di sini. Berarti 4 kalau dikali 1.500 ya lumayan juga ya di sini untuk bonusnya. Iya. Rencana harga jualnya di 98.000. Nah, ini lebih normal nih dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Jadi untuk produk pertama, di sini saya bakalan ACC ya. Karena produk ini juga
sudah dijalankan sama member saya, plus dilihat dari komentarnya juga ini menandakan bahwa si iklannya itu masih perform dan belum jenuh. Kompetitornya juga tidak terlalu banyak. Tapi ya ada tapinya nih. Untuk produk Mhm. ini kan urgensinya kurang ya. Orang beli tuh gak beneran butuh-butuh banget gitu ya. Lebih ke ya Mhm. biasa aja di tengah-tengah. Jadi antara keinginan kebutuhan gitu di tengah-tengah. Nah, Mhm. artinya kalau mau produk ini tuh mau laku keras nih, kita mainnya itu bukan di bagian produknya nih, tapi kita bermain di positioning kontennya nanti. Gimana caranya supaya produk ini tuh bener-bener nih kelihatannya produk yang menyelesaikan masalah masalah audiens banget. Dan untuk masalah kontennya nanti saya akan bahas di sesi 4. Nah, ini untuk produk yang pertama saya ACC ya. Terus yang kedua di Oke. sini ada produk lampu kipas LED 2-in-1 remote. Lampu kipas. Ini adalah salah satu produk yang sudah jenuh Mhm. lampu kipas itu. Kompetitornya itu sudah banyak. Ini adalah produk yang saya jalankan di 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengiklankan produk ini. Tapi ya, produk ini meskipun sudah jenuh, tapi untuk dari segi demand, dari segi permintaan itu masih tinggi. Dan kalau mau mengiklankan produk ini, itu gak bisa untuk main LP. Kenapa? Karena kalau main LP bakalan sulit nih. Persaingannya terlalu ketat dan funnelingnya terlalu panjang. Makanya di sini saya ACC untuk lampu kipas LED 2-in-1 ini dengan catatan bermain dengan teknik CTWA. Kalau LPWA agak sulit. Mhm. Karena saya udah kill nih produk ini tuh 2 tahun yang lalu. Hmm, Terakhir di maksudnya testing sama maksudnya member CTWA itu saya. apa, Kang? Jadi gak pakai landing page iklannya. Langsung aja iklan Langsung ke WA gitu. menggunakan WhatsApp. Ya diarahkan ke WhatsApp. Gak pakai LP dulu. Hmm. Kayak ini nih, landing page kompetitor yang kedua cahaya listrik. Ini kan diarahkan ke WhatsApp. Iya, iya. Nah, jadi funnelnya itu diarahkan ke WhatsApp, nggak ke landing page dulu. Terus untuk harga modalnya di sini supplier belum ketemu ya. Otomatis rencana profitnya juga di sini belum ditentukan ya. Iya. Belum. Belum ditentukan. Oke. Nah, berarti ini PR-nya tinggal di suppliernya aja ya, berarti. Mhm. Oke. Nah, selanjutnya ini juga sama. Ini yang warna kuning ya. Pompa ban elektrik itu yang warna kuning bukan ini? Yang warna kuning bukan? Yang warna Oh, ini hitam yang apa? versi warna putihnya ya. Nah, ini adalah salah satu produk Ah, yang memang dari segi demand ini sangat besar, tapi mhm. kompetitornya juga balik lagi sudah terlalu banyak. Hmm. Pokoknya produk-produk yang udah masuk ke Ostok itu produk yang udah jenuh. Produk ini udah masuk ke Ostok. Mas El tahu gak Ostok? Ostok tahu ya harusnya. Iya, udah itu. Udah ngecek-ngecek di sana. Nah, ini adalah salah satu produk yang udah masuk ke Ostok. Kalau produk udah masuk ke Ostok itu udah dimainin sama ratusan orang. Oh, Dan I see. audiens tentunya bakalan jenuh melihat iklan tersebut. Dan iklan kita itu bakal underperform. Kenapa? Karena nanti bakal ada gitu ya. Kalau istilah Facebooknya ad fatigue. Ad fatigue itu adalah kelelahan iklan. Karena si Facebook ini tuh kesulitan untuk menjangkau audiens yang luas. Karena persaingan lelangnya terlalu ketat nih. Makanya untuk produk ini nggak bisa dijalankan menggunakan CTWA dan nggak bisa dijalankan menggunakan LPWA. Artinya nggak bisa dimainkan sama sekali. Seperti itu. Karena ya resikonya pasti bakalan lebih tinggi nih untuk menjalankan produk pompa ban elektrik ini. Terus Mhm. yang selanjutnya ada Corset Lilith Import. Oke, produknya kayak gimana nih? Nah, ini ya. Sama, ini juga. Ini tuh target audiensnya pasti bakal menargetkan audiens-audiens yang minatnya, ketertarikannya tertarik dengan produk alat terapi magnetik. Produk ini, Mhm. alat terapi magnetik. Jadi, ya, produk ini tuh
sudah terlalu sering, sudah terlalu sering muncul di Facebook Ads. Tapi untuk kompetitornya juga sekarang ini tidak terlalu banyak, tidak sebanyak di bulan-bulan kemarin. Kalau sekarang itu sudah tidak terlalu banyak. Terakhir saya cek di My Ad Vendor saya versi berbayar, untuk orang-orang yang mengiklankan produk ini tuh di bawah 20, di bawah 20. Nah, makanya kalau mau menjalankan produk ini itu bisa dijalankan dengan teknik CTWA dulu untuk tes marketnya dulu. Hmm. Kalau nanti ketika diiklankan sebelum mencapai 5.000 impresi dan ternyata CPM-nya 10.000, berarti memang persaingan lelang untuk produk ini tuh masih ketat dan nggak bisa untuk dilanjutin. Tapi ini masih bisa Hmm. untuk di testing dulu menggunakan yang namanya CTWA. Dan di testing dan dicari tahu nanti ya untuk bagian CPM-nya ketika testing. Kalau anggaran iklan sudah menyentuh 30.000 dan ternyata CPM-nya di atas 50.000, bisa dimatikan iklannya. Tapi jika iklan sudah mencapai 30.000 dan CPM-nya kurang dari 50.000, nah ini bisa terus dijalankan untuk iklannya. Tapi ini sama juga ya, menggunakan teknik CTWA untuk iklannya. Hmm. Paranet Unit UP. Nah, seperti apa nih produknya? Nah, ini adalah salah satu produk yang dijalankan sama member saya nih, Mas. Ini juga. Ini adalah salah Hmm. satu produk yang memang demand-nya itu sangat tinggi. Kemarin member saya itu ngiklanin dengan anggaran 200.000 per hari. Udah sampai 200.000 per hari. Awalnya dia ngiklan 50.000 per hari, dinaikin dan sekarang udah ngiklannya 200.000 per hari untuk produk ini. Hmm. Dan demand-nya itu sangat-sangat tinggi. CPM-nya juga cuma dapat di 15.000. Lead-nya juga berkualitas. Dan ini bisa menggunakan yang namanya landing page. Terus di sini ya harga modal 45.000 sampai 137.000, ini maksudnya seperti apa nih? Tergantung size-nya itu. Ukuran. Oh, betul betul. Oke. Terus di sini rencana harga jual di 123.000. 123.000 tuh yang modal berapa nih? Itu yang modal paling rendah sih. Ini kayaknya aku belum belum nemuin suppliernya yang itu, Bang. Belum nemuin Iya, supplier. Nah, iya belum kalau nemuin ini, suppliernya ini. kalau ini Mas El. Mas El, saya lupa domisilinya di mana Mas El ini. Di Kediri ya, Bang. Nah, di Kediri. Kalau untuk produk ini saya sarankan untuk stok. Karena ini Hmm, gitu udah ya. winning. Winning banget ini. Hmm, 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 Tapi hmm. kalau Mas El di sini nggak mau stok juga ya nggak apa-apa untuk di awal-awal. Nggak perlu stok dulu. Tapi kalau mau stok, ini boleh. Karena ini adalah salah satu Hmm, produk yang winning juga. Untuk saat ini, kompetitor juga tidak terlalu banyak. CPM di 15 ribuan, sehingga dengan iklan 100 ribu bisa mendapatkan impresi yang maksimal ataupun tayangan maksimal. Kliknya bakalan banyak, biaya per klik bakal jadi murah, orang yang masuk LP juga bakal makin banyak, persentase orang yang membeli produknya juga, kalau yang masuk ke LP-nya banyak, itu bakal jauh lebih besar. hmm, Dan di hmm. sini Mas L jual di harga 123.000, ini bagus ya. Karena rata-rata di sini kompetitor juga yang paling murah dijualnya di harga 125.000 nih, yang paling murah. Hmm. Dan Mas L jual di harga 123.000. Nah, ini udah bagus, udah bagus. Nah, jadi untuk produk ini saya juga ACC ya untuk Paranet anti UV ini. Yang terakhir di sini Aki Portable, bukan yang terakhir ya. Di sini Aki Portable udah fix, saya gak bakalan ACC karena kompetitornya terlalu banyak. Korset terapi pinggang ini juga sama, saya gak bakal ACC. Jadi yang saya ACC yang pertama di sini ada Paranet anti UV. Ini udah fix winning ya dan bisa langsung stok kalau mau. Tapi kalau nggak mau silahkan cari untuk supply-nya dulu. Ini mau dijalankan pakai LPWA, pakai CTWA ini boleh. Terus yang selanjutnya di sini untuk korset lilit import ya, ini bisa dijalankan menggunakan CTWA, tapi nanti divalidasi dulu untuk CPM-nya. Dan produk selanjutnya yang saya ACC adalah dongkrak pemindah barang. Ini tiga produk yang saya ACC. Makanya nanti ke depannya Mas L bakalan langsung ngerjain tugasnya untuk langsung tiga produk. Di tugas dua langsung ngerjain untuk tiga produk. Di tugas tiga
ngerjain untuk langsung 3 produk. Tugas 3 buat LP langsung bikin 3 LP untuk masing-masing produknya. 2 LP karena yang satu pakai CTWA. Begitu, Mas Oke, El. oke. Kalau misal yang Corset Lilith itu aku ganti dulu gimana, Kang? Aku riset-riset dulu lagi. Kalau yang apa chat WA kayak gitu bakal terlalu apa ya? Bakal terlalu riuh kayak. Oke, oke. Nah, Eh, nggak perlu diganti. Udah, 2 aja. Nanti sisanya rekomendasi produk winning dari saya, sesi 2. oh gitu. Oke, oke, boleh, boleh. Ya, karena kalau Mas L di sini itu langsung, sebetulnya Mas L mau langsung ngiklanin 5 produk sekaligus ya, riset produk banyak sekaligus, terus di ACC semuanya juga gak jadi masalah. Asalkan Mas L kuat gitu dalam mengerjakan tugasnya. Mhm. Kalau Mas L kuat ya silahkan gitu, kalau mau riset lagi. Tapi ini juga udah lebih dari cukup, apalagi nanti produk winning dari saya itu juga harus dikerjain sama tugas-tugasnya. Seperti itu Oke, Mas L. oke, oke. Nanti insya Allah udah aman lah yang apa? Yang itu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya tuh, oh ya kalau yang tadi itu gimana Kang? Yang pertanyaanku yang di awal tuh, misalnya eh, apa di Kang Fauzinya pernah ngelakuin strategi yang nge-tweaking cara apa ya, cara fungsinya gitu loh. Kan kalau yang pertama, yang dongkrak warna merah itu kan orang-orang iklannya kan memang ya udah untuk bisa ngangkat semua barang gitu. Tapi ada benda yang satunya yang panjang itu tadi harganya tuh 2 kalinya sebetulnya. Harganya sekitar 50.000 lah somehow. Tapi ya orang-orang jualnya 149.000 itu. Tapi itu belum sebulan sih iklannya yang tadi aku bilang. Itu apa karena belum sebulan itu apa bisa diikuti gitu. Sebetulnya begini, kalau kita nih menggunakan teknik ATM ini, kita bisa loh untuk mengikuti orang-orang yang sudah iklan meskipun iklannya belum tayang lebih dari 1 bulan. Tapi dengan catatan ya komentarnya sudah memenuhi gitu. Minimal komentar per Hmm. harinya udah ada. Minimal total komentarnya juga sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi itu syarat-syarat yang ke satu dan yang kedua dan ketiga, meskipun tayangnya itu belum 1 bulan, ini bisa dikategorikan bahwa produk ini itu produk winning. Nah, terus saya belum ngerti nih, Hmm. maksudnya seperti apa nih? Untuk perbandingan kah di kontennya atau apa nih? Jadi yang aku maksud tuh cara ngambil fungsinya itu untuk ngangkat kulkas gitu kan. Tapi produk yang dijual itu yang warna merah gitu. Soalnya yang aku lihat yang dongkrak itu takutnya itu udah mulai jenuh gitu loh kan, yang warna merah itu. Karena kayaknya sih ya karena emang udah ini loh, banyak yang iklan dari dulu gitu. Jadi maksudnya di sini Mas L mau dijadikan produk yang tengah ini itu sebagai produk turunan atau produk derivatif dari produk merah ini, begitu. Bentar kebalik. Jadi produk yang warna merah itu mau aku bikin kontennya itu kayak si produk yang ini, yang panjang yang tengah itu. Jadi apa buat apa ya? Buat kulkas khusus gitu loh, atau mesin cuci Tapi kayak gitu. menggunakan produk yang merah. Iya, tapi ya gunanya atau yang dijual produknya yang warna merah itu. Tapi di kontennya yang ditampilin yang warna apa? Kontennya ngambil referensinya dari yang tengah itu, gitu. Produk yang ditampilkannya yang mana? Kalau produk yang ditampilin tetap nantinya yang warna merah. Oke, ini mah Gitu. cuma dari strategi kontennya ngambil referensi dari yang tengah begitu ya. Aha. Lah kalau misal kayak gitu tuh gimana Kang? Apakah gonna work gitu atau?
Ya, sebetulnya bisa-bisa aja menggunakan teknik seperti itu. Makanya nanti untuk kontennya dikasih dulu ke saya. Hmm, Tapi saya cek hmm, dulu. Ketika memang bagus, ya, dan tidak melanggar aturan pedoman komunitas Facebook, saya bakal ACC. Tapi hmm. kalau kontennya bagus, tapi melanggar pedoman komunitas Meta, nah itu harus direvisi lagi nanti. Dan untuk sekarang ini Oh, Mas El gak perlu untuk membuat kontennya dulu. Gak perlu. Kenapa? Karena buat konten nanti masih panjang tuh di sesi 4. Karena ya iya, sayang iya. banget nih Mas El buat konten ya. Tapi saya di sini kan belum kasih tahu struktur pembuatan konten itu seperti apa. Iya, iya, iya. Nah, narasinya kayak gimana? Teknik editingnya gimana cara mempertahankan retensi atau 3 detik orang pertama menonton iklan kita itu kan belum dibahas ya. Jadi untuk sekarang ini Hmm. fokus dulu aja mengerjakan tugas-tugas di setiap sesinya. Nanti kan hari Jumat kita bakal sesi lagi. Sesi 2 membahas yang namanya funneling. Oh Nah, iya. nanti kerjain tugas duanya. Dan di tugas 2 ini sekedar informasi ya, ini bakalan langsung praktek Mas El. Jadi Hmm. kalau bisa Mas El itu joinnya 2. Yang di HP buat melihat Zoom-nya, di laptop Mas El untuk praktek. Karena itu bakal praktek langsung. Oke, oke. Iya, Hmm. gitu. Terus kalau untuk ini Kang ngelihat komen kan kita riset kompetitor kan lewat ini ya, lewat Ads Library ya. Itu bisa nggak sih kita lihat komennya mereka gitu via apa gitu? Aku dari Oh, kemarin nggak bisa. cari-cari nggak bisa. Betul, nggak bisa. Oh emang nggak bisa ya kayak gitu ya? Ya, Oh jadi gitu. kalau di galeri iklan itu hanya menampilkan detail halamannya, tapi tidak memperlihatkan iklan live-nya gitu. Live lagi di Oh, Facebooknya hanya ditampilkan ya yang ada di galeri iklan. Jadi untuk melihat komentar itu nggak ada di galeri iklan fiturnya. oke. Terus apa ya? Untuk biaya COD itu aku cuma ngikut kompetitor yang ngasih biaya COD-nya 6.000 gitu. Itu sebetulnya kayak gimana sih kan biaya COD itu? Biaya COD ini adalah biaya yang kita keluarkan, biaya keluarkan untuk satu konsumen yang membeli. Jadi di mengantar ataupun dikirimin aja itu tuh ada biaya COD. Ya kayak admin lah ya. Admin. Oh, ya betul. Ya. Kayak Dari admin. sana. Jadi setiap transaksi kita tuh harus bayar 6.000 nih untuk biaya COD. Ini di luar ini ya, di luar pengiriman nih, di luar ekspedisi biaya COD ini. Oh iya 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 baru Sama seperti baru. Mas L di sini beli produk di Shopee, biasanya kalau COD kan ada juga ya biaya COD itu. Aku soalnya nggak pernah pakai COD soalnya dari dulu. Oh, oke Jadi oke. jadi Nah, nggak jadi nggak paham ini. Oh isi. mm-mm. Ya Dan baru biaya ngeh aku. COD ini tuh bisa ini ya, bisa dinamis, bisa ditanggung sama Mas L atau Mas L bisa dibebankan kepada kepada customer juga. Tapi kalau biasanya saya itu dibebankan ke saya, dibebankan ke saya Hmm. dan konsumen itu hanya membayar ongkirnya aja, kayak gitu. Oh gitu. Terus yang terakhir nih Mas, untuk aku chattingan sama supplier tuh ada beberapa tuh bilangnya ini kalau kita nggak terima retur gimana, setuju atau enggak gitu. Jadi mereka tuh ngasih perjanjian itu dulu gitu. Itu gimana tuh Terima nanggepinnya kita? retur. Ya mereka nggak terima retur gitu. Nah, kalau nggak terima retur ya nggak bisa tuh untuk dijadikan supplier. Karena gimana nanti ya, produk datangnya ke supplier untuk pengembaliannya. Terus supplier Hmm. ini gak mau ngurusin retur kita. Ya lah, rugi lah kita di sini. Hmm. Ya 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 ya. Harusnya bisa mencari supplier itu yang memang bisa diajak kerjasama sampai ngurusin retur kita. Kalau ada retur, kita Hmm. tuh bisa request, Kak, tolong untuk di packing ulang lagi dong untuk produk yang returnya dulu, yang dikirimnya. Nanti kalau ada biaya Oh, packing ulang ataupun ada biaya packing tambahan, nggak apa-apa, saya bayar lagi aja. Nah, kalau mereka gak oke. ngurusin retur, ya ribet nanti nanti kita.
Mau gimana? Produknya pasti dikirim ke kita nanti. Kita Hmm. bayar lagi ongkir dari supplier ke tempat kita. Terus kita harus beli lagi peralatan. Nah, itu kan lumayan juga. Harus Iya, iya, mengeluarkan betul. budget yang lebih. Nah, kalau suppliernya nggak bisa seperti itu, diajak kerjasama untuk ngurusin retur kita, berarti itu nggak bisa untuk dijadikan supplier. Begitu, Mas El. Oke, berarti biasanya Kang Fauzi pun ngerekomendnya kayak kalau misalnya ada barang retur, kalau ada apa orderan dari kita lagi, bisa diprioritasin si barang yang retur itu dulu untuk dikirim ke ini ya, bayar selanjutnya gitu ya. Iya, tapi gini Mas El ya, yang saya ajarkan itu nanti bakal semi dropship Mas El. Mhm. Testing sama optimasi aja. Kita dropship sama supplier. Nanti kita kalau udah punya produknya nih, udah winning nih produknya, usahakan stok. Oh iya, iya, iya. Usahakan stok. Karena dengan stok ini, itu bakal jauh lebih enak lagi. Pertama nih, Mas L itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang memang, misalnya ada teman Mas L yang lagi nganggur tuh, packing gitu ya. Terus di sisi lain, Mas L juga punya portofolio nih. Setiap ada pengiriman, Mas L bisa foto. Terus ketika ada yang packing packing banyak, Mas L bisa foto. Ngeprint resi, Mas L bisa foto. Selanjutnya, Mas L tinggal jual produk digital. Mhm. Itu jangka panjangnya. Dan juga dengan kita ngurus sendiri ini tuh bakal jauh lebih bagus lagi. Karena ini yang dilakukan Mas Alif. Mas Alif Hmm. juga sama. Dulu itu semi dropship, terus stok paket. Setelah stok paket, punya portofolio, main produk digital. Hmm, oke, oke, oke. Dan sekarang dia punya bisnis sendiri, yaitu punya madu herbal. Yang saya share tuh, Hmm. omsetnya 120 juta per bulan, biaya iklannya 18 juta per bulan. Dan Mas Alif itu gak bingung lagi nih cara untuk manajemen timnya, SDM-nya dan lain. Karena sudah mengalami nih gimana cara ngurus orderan dari awal sampai akhir gitu ya. Memang Iya, ribet iya, di iya. sini ya. Ribetnya di sini dari segi waktu, pas Mas El pasti kekuras. Tapi saya yakin juga kalau orderannya banyak sih, ini pasti bakal jadi prioritas. Mungkin sekarang belum jadi prioritas ya. Tapi kalau Iya udah sih. kayak Mas Alif 120 juta per bulan, saya yakin ini bakal jadi prioritas utama Facebook Iya, Ads ini. siap. Iya, betul, betul sih. Oke, oke deh. Udah sih kayaknya nggak ada pertanyaan lagi sih. So far pertanyaan itu aja, Kang. Thank you banget Oke. anyway. Oke, baik Mas El ya. Kalau memang sudah Mm-mm. aman, tidak lagi yang ditanyakan, mungkin itu dulu yang saya bahas ya. Nanti kalau ada apa-apa Siap. tinggal dijadwalin aja sama saya. Mau konsultasi apapun itu silahkan. Kalau bingung Yap, langsung yap. aja konsultasi kayak gini. Oke, oke. O- Thank you, Kang. Thank you banget. Oke, Oke, baik Mas El nanti ya. aku tanya-tanya lagi kalau ada apa-apa ya, Kang ya. Oke, siap. Saya tutup dulu ya Mas Siap. El ya. Yap. Thank you. Oke.